Umat terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita berkewajiban untuk selalu hidup meneladan Sang Kristus. Namun seringkali di dalam kita berjalan meneladan Sang Kristus, kita disibukkan dengan perkara duniawi. Tuntutan zaman yang bergerak begitu cepat membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang peduli kepada sesama, menjadi pribadi-pribadi yang sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan keakuan diri. Terlebih di era ibadah daring seperti ini, rasa kebersamaan dan rasa persekutuan kita seringkali hanya berhenti dalam slogan atau ajakan saja. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, di dalam keluarga masing-masing, mari kita saling mengucapkan, "Aku mengasihimu." Tuhan Yesus mengasihimu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengawali bulan September ini, mari kita perteguh rasa persekutuan kita, rasa kebersamaan kita dengan mengkhususkan ibadah ini di dalam persekutuan dalam kasih. Sebagai buah-buah kita di dalam beribadah, mari kita merendahkan diri di hadapan Sang Pemberi Hikmat, memohon tuntunan hanya kepadanya agar kasih Allah nyata di dalam kehidupan persekutuan kita. Umat kami undang bangkit berdiri, kita memuji namanya dari pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 2 dan 3, kita masuk rumahnya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, 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 amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudaraku, sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat dan kita mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama sekali tidak berguna. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait 1 dan 3. Apalah artinya ibadah? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ajaran yang paling pokok dari kekristenan adalah penyangkalan diri, kesediaan untuk mematikan keakuan dan pementingan diri sendiri. Yesus memberikan teladan justru keakuan dan pementingan diri yang harus pertama-tama harus disalibkan. Jalan Kristus adalah jalan salib, mati untuk hidup, supaya para pengikutnya mendapatkan hidup, maka mereka harus mematikan segala hawa nafsunya. Dan sumber segala sesuatu adalah kasih. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Marilah kita lihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menyangkal diri, keluar dari menjumpai yang lain, peduli pada sekeliling kita? Wujud nyata mengasihi Allah adalah peduli terhadap kesusahan sesama kita. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah sebagaimana tertulis dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai dengan 15. Yang demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah karena telah menebus pelanggaran-pelanggaran kita. Mari umat menyanyikan nyanyian Kidung Baru 211 bait pertama dan kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara di rumah dan dimanapun Saudara berada, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Puji syukur kami haturkan kepadamu, karena berkat kasih dan kemurahan-Mu, kami masih dapat bersekutu, beribadah minggu dengan penuh sukacita. Meski kami harus menyelenggarakan ibadah di rumah, namun semua itu tidak mengurangi rasa kebersamaan dan rasa persekutuan kami. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini bangsa kami Indonesia masih menghadapi cobaan karena pandemi COVID-19. Mampukan kami seluruh elemen bangsa ini bersatu padu, bekerja keras untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saat ini kami umat-Mu seluruh rakyat Indonesia sedang berproses untuk memasuki pola hidup adaptasi kebiasaan baru. Mampukan kami semua bisa saling menjaga satu sama lain, mendisiplinkan diri untuk selalu berpola hidup sehat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk menuju tatanan kehidupan yang baru. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami. Bawalah bangsa kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berpanglinglah kepada bangsa kami dan kasihilah bangsa kami. Lapangkanlah hati bangsa kami yang sesak dan keluarkanlah bangsa kami dari pandemi ini. Bapa yang Maha Kasih,
Kami juga berdoa untuk gerejamu di seluruh muka bumi. Ada sebagian gerejamu yang sudah mulai melakukan ibadah secara bersekutu, namun juga masih banyak gerejamu yang harus beribadah di rumah masing-masing. Terkhusus gereja kami GKJ Karangalit yang sampai saat ini masih melakukan ibadah di rumah masing-masing, berkatilah kehidupan gereja kami. Ya Tuhan, agar di masa pandemi ini gereja kami tetap dapat mewartakan jalan keselamatan Allah di tengah masyarakat. Berkati pula gereja kami agar bisa menjadi gereja yang peduli dan berempati kepada sekeliling kami. Gereja yang senantiasa melakukan kasih kepada siapapun di sekeliling kami. Bapa, kami juga berdoa kepada segenap umat-Mu di GKJ Karangalit, dari yang anak-anak sampai yang sudah adiuswa. Di masa pandemi ini banyak pula dari kami yang harus terganggu, baik itu sekolahnya maupun usahanya. Yang berwirausaha harus lebih banyak bekerja keras demi menyambung hidupnya. Bahkan ada pula sebagian umat-Mu yang harus dirumahkan dari pekerjaannya, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kami hanya bisa berseru dan berharap kiranya Engkau menolong umat-Mu ini. Kepada umat-Mu yang sudah adiuswa, kami juga mohon berkat-Mu agar senantiasa di masa pandemi ini para adiuswa tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pula kepada umat-Mu yang sedang sakit dan menghadapi pergumulan hidup, kiranya Engkau memberkati, memulihkan dan menyembuhkan. Kiranya Engkau mendengar teriak mereka yang meminta tolong. Sandengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih. Kami sadar masih banyak yang harus menjadi permohonan dan keluh kesah kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Engkau adalah Allah yang melampaui akal budi kami, sehingga Engkau lebih mengerti apa yang baik dan berkenan dan yang sempurna di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima sapaan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Hananto Kusumo yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam kami dan menyegarkan iman kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami. Berilah telinga kami kepada perkataan-Mu ya Bapa, indahkanlah keluh kesah kami. Perhatikan teriakan kami minta tolong. Ya Raja kami dan Allah kami, sebab kepadamu-lah kami berdoa. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat, doa ini kami naikkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 18, ayatnya yang ke-15 sampai 20 yang demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada ibadah minggu kali ini adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Secara sinodal, bulan ini adalah bulan liturgi dan katekesi, pengajaran.
Nah, di dalam tema ini kita akan bersama-sama menghayati kasih Tuhan itu sebagai sebuah buah ibadah. Artinya ibadah tidak akan ada artinya kalau tidak ada buahnya, yaitu persekutuan. Yaitu persekutuan dalam kasih. Inilah yang menjelaskan kekhasan dari ibadah orang-orang percaya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, di mana ritual-ritual mereka itu dipandang sebagai semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan atau hati dewa. Sehingga apa yang menjadi dampaknya, yang menjadi kenyataannya di dalam relasi dengan yang lain, itu tidak penting. Sebaliknya di dalam ibadah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jikalau engkau datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi di dalam hatimu, di dalam hati saudaramu masih ada sesuatu yang mengganjal, maka bereskanlah dahulu, baru engkau datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya relasi itu adalah sebuah dampak buah, tapi juga adalah sebuah persyaratan. Atau dengan kata lain itu saling tenun-menenun, saling menjalin, kalau dilebihkan ya. Bahwa tidak bisa tidak yang namanya ibadah kepada Tuhan terkait dengan hubungan kasih dengan sesama. Nah, kita mengawali dengan satu penyalaan lilin untuk menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi khas dari orang-orang percaya sebagai terang dunia. Bukankah saat ini kadang-kadang orang percaya itu mulai lupa akan terangnya, tidak menyadari apa sih yang menjadi kekhasan dari orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang yang sudah mengenal kasih Kristus, sehingga berlaku sama seperti orang-orang di dalam kegelapan. Tentu ada banyak hal, tapi pada zaman-zaman ini, hari-hari terakhir ini, kita masih melihat banyaknya, terutama melalui media sosial, ujaran kebencian. Bahkan para YouTuber itu saling menyalahkan, menghakimi, mencela, walaupun dengan bahasa-bahasa yang halus, yang simpatik, tapi kemudian menghakimi, bahkan juga saudara-saudaranya, baik di dalam satu agama, baik di dalam lintas agama, bahkan mungkin di dalam satu denominasi gereja. Dan yang kedua adalah penyebaran hoaks yang terus ikut diviralkan, walaupun mungkin tidak disengaja. Seringkali orang-orang dunia, tetapi orang-orang percaya juga masih ada yang begitu, mudah sekali untuk meneruskan sebuah berita hoaks, walaupun belum di cross check, belum diketahui kesungguhannya. Dan itu menjadi viral, salah satunya dengan peran orang-orang yang menyebarkan tadi. Demikian pula orang-orang yang menanggapi dengan ujaran kebencian di dalam media sosial itu banyak sekali yang tidak mau menampilkan identitasnya. Jadi dia bersembunyi di balik sebuah nama atau foto yang palsu, atau hanya dengan tulisan huruf saja, supaya tidak diketahui siapa dia, dan dia mudah sekali untuk melemparkan hoaks. Bahkan juga ada yang dibayar, jadi buzzer, untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan hasutan. Nah, kita tahu bahwa Yesus pun adalah korban dari hasutan. Dia pun disalibkan karena ada hoaks yang disebarkan, walaupun dulu belum ada medsos, belum ada internet. Oleh karena itu, kita juga perlu kembali melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang perkara ini.
Bahkan Paulus secara terang-terangan mengatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, ini adalah suatu hal yang seolah-olah bertentangan. Di mana satu sisi orang mengatakan bahwa kasih itu kan harus berani untuk terbuka, harus berani untuk transparan, akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Orang tidak berbasa-basi, orang bisa punya beban untuk menyadarkan orang lain. Tetapi juga di sisi lain dikatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, secara jelas langkah-langkah yang Yesus tunjukkan di dalam menyadarkan saudaranya akan kesalahannya itu sudah diberikan. Yaitu pertama kali adalah dengan cara 4 mata. 4 mata itu artinya seseorang itu kemudian diajak bercakap-cakap, dan kalau kemudian ia tidak menyadari akan kesalahannya, ia masih bersikeras membenarkan dirinya, baru kemudian ada saksi sebagaimana dalam kitab Ulangan, sebuah perkara dapat dikatakan sah kesalahannya kalau sudah ada saksi. Jadi bukan klaim-klaim sendiri, apalagi klaim-klaim yang menyatakan sebuah kebenaran. Kita tahu bahwa kitab suci kita sendiri pun juga saksinya begitu banyak. Banyakan di dunia ini orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu hanya disaksikan oleh dirinya sendiri. Yesus menyampaikan kebenaran dirinya disaksikan oleh banyak orang. Jadi saksi itu penting. Tapi kenapa Yesus mengajarkan untuk pertama kali dengan perorangan, dengan hanya 4 mata? Itu adalah karena kasih. Tidak mau mempermalukan, tidak mau memburuk-burukkan, dan tidak mau timbul salah pengertian ketika kemudian apa yang ditangkap itu ditangkap berbeda lagi oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, maka perlu konfirmasi. Saudara kita yang berbahasa Arab mengatakan tabayun. Ingin kejelasan dari sisi yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan itu tidak mungkin salah keterangannya? Apakah dia tidak mungkin kemudian menutupi kesalahannya? Dia kemudian berbohong atau dia berdalih? Ya bisa saja. Tapi alangkah buruknya jika orang yang menghakimi itu sendiri tidak pernah mengkonfirmasi, tetapi langsung tanpa informasi dari yang bersangkutan sudah memberikan sebuah penghakiman dan menyebarkan ke orang lain. Satu orang saja, kalau itu terus-menerus berantai menjadi banyak orang kan. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan untuk dikonfirmasi dulu. Nah, padahal kita mungkin sudah pernah mendengar atau melihat banyak contoh-contoh klip-klip, video-video tentang salah persepsi. Orang menangkap sebuah hal itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ketika orang itu kemudian mendengar sebuah informasi, tidak tahu alasannya, tidak tahu detailnya, tidak tahu akibatnya, tidak tahu motivasinya, tapi langsung kemudian mencap, menyebarkan, dia sudah berbuat dosa. Jangan sampai orang yang menyadarkan orang yang berdosa itu juga berbuat dosa di dalam caranya. Sama saja dengan menyebarkan dosa yang adalah sengaja dari iblis. Oleh karena itu Yesus menggunakan cara yang kudus, cara yang rohani, cara yang dari Allah. Sama seperti kita beribadah, itu juga harus nampak di dalam buahnya dengan sesama. Demikian pula sesama manusia itu, kasihnya. Itu akan ada kekuatannya kalau dalam keterhubungan dengan Allah yang mengutus dan menguduskan kita. Itulah sebabnya kemudian dalam Matius 18 bagian yang berikutnya, jadi perikop yang berikutnya tentang pengampunan sangat jelas bahwa justru dasar untuk orang bisa mengampuni adalah karena Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Itulah kekuatan kita. Kalau di dalam percayaan-percayaan di luar, banyak yang tidak memahami bahwa Allah itu sudah mengampuni dan sudah menebus dosa kita.
menebus kita dari dosa, maksud saya. Karena apa? Karena semua hukuman atas dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, pengampunan sudah terjadi dahulu. Mari kita hidup sebagai orang yang sudah diampuni dengan menunjukkan kasih kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Nah, sekali lagi, kekudusan di dalam kasih itu adalah sebuah pola yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Dia menutupi kesalahan bukan untuk membiarkan kesalahan, tetapi untuk menjaganya agar kuasa dosa tidak berkembang meluas tanpa terkendali. Orang yang dipakai sebagai utusan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, memiliki kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri, kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu janganlah kemudian menggunakan cara-cara yang dipakai oleh iblis. Suka menghasut, suka menyebarluaskan, suka mendasari dengan kebencian, dengan sakit hati, kepahitan, dan itulah yang terjadi di lingkungan media sosial dan di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Allah secara mendalam, yang belum membiasakan diri untuk mencari Allah dalam kehidupan sehari-hari, mudah sekali dikuasai oleh kebencian, oleh hoaks, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang lain yang juga kemudian membuat orang bertanya-tanya tentang teks ini. Apakah ini benar-benar ini adalah dari Tuhan Yesus? Karena dikatakan bahwa ada pemungut cukai, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan pemungut cukai dipandang sebagai pihak yang salah. Lalu kemudian orang-orang yang kemudian sudah dibawa ke jemaat, baru kemudian orang-orang itu dipandang seperti itu. Nah, jemaat dengan segala struktur kemajelisan, struktur pengurusan jemaat atau gereja, itu kan terjadi pada zaman setelah Pentakosta. Nah, apakah benar-benar ini adalah perkataan dari Matius mengutip tentang apa yang Yesus katakan? Atau jangan-jangan Matius menambah-nambahi sendiri? Atau yang menyusunnya kemudian menambah-nambahi supaya gereja punya dasar untuk bertindak? Tidak, saudara-saudara. Kita tahu bahwa tubuh Kristus dikatakan kawanan kecil, dikatakan murid-murid Tuhan. Itulah sesungguhnya yang Yesus maksudkan dengan jemaat. Dengan eklesia, dengan gereja. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Dia hidupnya berpadanan dengan pengenalannya itu. Oleh karena itu memang prosesnya seperti itu. Ketika dia secara pribadi tidak sadar, kemudian dibawa kepada lingkungan yang lebih luas, tidak mengerti, akhirnya di dalam jemaat perlu ada pengingatan terakhir. Tidak mau bertobat juga, ya sudah, kemudian dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, orang kafir, atau dianggap sebagai pemungut cukai. Nah, kenapa pemungut cukai? Padahal dia sendiri kan adalah dekat dengan pemungut cukai. Ada Sakeus, lalu ada Matius atau Lewi yang kemudian menjadi rasul. Itu adalah pemungut cukai. Kenapa kok Yesus begitu mengatakan pemungut cukai? Bukan person Matius, bukan person Sakeus. Dan juga bukan karena orang-orang pemungut cukai itu orang-orang yang benar. Tetapi orang Yahudi sendiri itu mengambil jarak dengan orang-orang pemungut cukai. Mereka menganggap bahwa para pemungut cukai itu orang-orang munafik,
antek-antek penjajah, bukan Belanda tapi Romawi. Antek-antek Romawi yang mau untuk menarik upeti, menarik cukai dari rakyatnya sendiri demi untuk dibayarkan kepada pemerintah penjajah Romawi. Dianggap sebagai orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang munafik. Sehingga mereka memisahkan diri supaya tidak terbawa ke dalam kejahatan pemungut cukai. Jadi yang diambil sebagai contoh oleh Yesus itu bukan sebenarnya artinya person-person pemungut cukai, tetapi orang-orang yang sebenarnya sudah dijauhkan oleh orang-orang percaya supaya tidak terpengaruh oleh dosanya. Orang-orang yang terbuka seperti Zakeus, Yesus datang bahkan ke rumahnya supaya dia bertobat. Karena yang membutuhkan tabib adalah orang sakit, bukan orang sehat. Tapi juga tidak datang ke tengah-tengah orang-orang yang kena COVID-19, ya, di dalam sal-sal yang penuh dengan orang sakit. Lalu kemudian saya sebagai atau siapapun sebagai orang yang diutus Tuhan, lalu kemudian sebenarnya merasa diutus Tuhan, ya, kemudian mendoakan satu-satu, gitu ya, tumpang tangan. Bukan seperti itu. Jadi bukan kemudian datang tanpa sebuah tanda-tanda yang jelas bahwa orang itu mau berubah, atau orang itu mau untuk kemudian bisa menerima satu dampak dari kehadiran itu. Jadi ibaratnya lilin, ya, lilin itu hanya bisa berfungsi di tempat yang gelap. Gelap itu benar-benar karena ada hal yang tidak ada di situ, karena dia memang gelap. Atau bisa juga gelap itu adalah kenapa? Karena dia merasa bahwa orang yang membawa terang itu tidak membawa terang. Artinya sebenarnya dia menutup diri, ada benteng yang menutupi. Nah, terang itu akan hanya bisa nampak dirasakan pada orang-orang yang membutuhkan terang, yang merasa bahwa oh iya, saya ternyata salah. Saya ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Nah, pada akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa relasi, hubungan antara manusia dengan manusia itu harus dipulihkan di dalam Kristus, dalam kasih Kristus. Pemulihan itu terjadi ketika orang itu dengan maksud tulus menyadarkan. Jadi harus menyadarkan kesalahan ketika memang kesalahan itu harus disadarkan. Jadi orang Jawa mengatakan kabeh kuwi nganggo cara. Artinya cara untuk mengingatkan tentu tidak sama. Caranya secara bertahap, bahkan mungkin perorangan pun tidak selalu kemudian langsung bagi orang-orang yang sangat Jawa. Dengan ilustrasi, dengan contoh sendiri, sehingga orang sadar dan mengatakan, oh iya, aku juga salah. Tetapi tujuannya adalah menginsafkan orang akan kesalahan itu. Nah, Roh Kudus sudah bekerja, tapi Roh Kudus kadang bekerja melalui orang lain. Entah melalui gembala, majelis, atau juga melalui saudara-saudara, atau orang tua, atau orang-orang yang memang dipakai utus Tuhan untuk mengingatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita kembali kepada Tuhan. Kita membuka hati kita untuk menerima karya Yesus Kristus yang hadir. Tuhan hadir itu bukan ketika rame-rame. 2, 3 orang bersepakat
bersatu. Di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir dengan kasih. Ketika pengampunan, ketika kasih Tuhan, ketika kepedulian Tuhan dinyatakan di dalam persekutuan, disitulah ibadah yang sejati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Biarlah kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, penguasaan diri, belas kasihan menguasai hati kita, dan Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Umat Tuhan terkasih yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara berada, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita dasari firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi ini yang indah ini, Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan berunggan lainnya. Kami sadar jumlahnya tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebar kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan terlebih daripada itu boleh menjadi suluh di dalam kami menapak hari-hari kami ke depan. Demikian Bapa, doa syukur kami, dan kami akan tutup doa syukur ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
ampuni yang lain dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap umat di rumah atau dimanapun saudara berada, kami undang berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli, dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera, sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Syukur kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap bersaksi, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri bersama-sama dengan menyanyikan doa Yabes 2 kali. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab